Di episode sebelumnya, tim Amerika berhasil membuat berlian. Akan tetapi ukuran berlian itu sangat kecil dan tidak bisa untuk mengganti baterai Medusa. Dan sekarang mereka akan menggali batu karbon di alam terbuka. Tapi di mana mereka harus menggalinya? Sekarang adalah tugas Chelsea untuk menentukan lokasinya. Chelsea langsung bersemangat dan menggambar peta lokasi berlian itu. Dan akhirnya peta itu selesai dibuat. Chelsea berkata tim Amerika akan sampai di lokasi ini setelah perjalanan selama seminggu. Chelsea semakin bersemangat dan menjelaskan detail lokasi ini dengan sangat rinci. Dan Ken tidak terlalu paham apa yang dijelaskan Chelsea saat ini. Tapi intinya mereka bisa mendapatkan berlian di sana. Setelahnya tim Amerika mengirimkan beberapa orang untuk menggali berlian ini. Mereka menggunakan sebuah mobil dan sekarang hampir 1 minggu berlalu sejak keberangkatan tim penggali berlian itu. Dan mereka sudah sampai di lokasinya. Mereka langsung menggali tanah di lokasi itu. Sementara itu di tempat Senku mengadakan kuis dan bertanya, mana berlian yang lebih keras? Berlian alami atau berlian buatan laboratorium? Taiju dengan semangat menjawab pasti berlian yang alami. Tapi menurut Chrome jawabannya adalah berlian dari laboratorium. Dan Seno menjawab kalau berlian dari laboratorium adalah yang lebih keras. Senku menambahkan kalau berlian itu sangatlah keras dan berlian hanya bisa digores dengan berlian yang asli. Dari sinilah tujuan mereka membuat berlian sebelumnya. Walaupun ukurannya sangat kecil, tapi berlian tetaplah berlian dan mereka bisa menempelkan banyak berlian di sebuah kertas. Nantinya kertas berlian ini bisa digunakan untuk mengamplas berlian dari alam dan membentuknya menjadi bentuk yang diinginkan. Dan Joel berkata dia sanggup melakukan pekerjaan mengamplas ini. Sekarang karena semua rencananya sudah tersusun, Senku berkata ini akan menjadi terakhir kalinya mereka berkomunikasi dengan radio. Taiju yang tidak tahu rencananya menjadi bingung dan bertanya kenapa. Ryusui menjelaskan kalau Stanley pasti akan mengejar dari Amerika Selatan. Dan tanpa perlu waktu yang lama mereka pasti bisa sampai di lokasi tim Senku saat ini. Karena itu mereka tidak ingin terdeteksi sama sekali supaya bisa pergi dari kejarannya Stanley. Dan rencananya adalah mematikan gelombang radio. Dengan begitu kapal siluman mereka akan semakin efektif. Dan Senku berpesan ke Joel untuk menghubungi lagi ketika mereka sudah berhasil membuat baterai berlian yang baru. Sekarang semua orang sibuk dengan rencana pemutusan jalur komunikasi ini. Dan Seno yang berada di belakang menjadi tidak terawasi. Seno mulai bermain-main dengan sebuah kabel yang sepertinya adalah kabel telepon. Seno memutar-mutar kabel itu di ujung jarinya dan kabel itu sekarang berbentuk seperti per. Taiju menyadari Seno sedang melakukan sesuatu, tapi Seno berkata dia sedang berpikir dan tangannya tidak sengaja bermain-main dengan kabel ini. Dan Taiju menerimanya begitu saja. Sekarang Seno memutar-mutar kabel itu lagi dan sepertinya itu berdampak sesuatu. Di sisi lain, Chrome dan Kaseki bingung bagaimana cara mereka membuat baterai berlian yang baru karena mereka tidak punya berlian sama sekali. Dan Chelsea akhirnya paham tujuan mereka selanjutnya, dan itu adalah Araxá. Singkatnya, Araxá ini adalah sebuah kota madya di Brazil. Berawal dari hutan Amazon yang luas dan sungai yang panjangnya luar biasa, faktor-faktor ini melahirkan jalur batu mineral yang ajaib dan lokasinya ada di Araxá ini. Dan tempat ini dikenal sebagai surganya logam langka dan batu-batuan yang lain. Dan Seno menambahkan kalau logam dari sana sangat diperlukan untuk membuat mesin roket. Dan Araxá ini adalah kota logam super yang ingin kerajaan sains bangkitkan. Sama halnya seperti kota jagung. Di sini Ken merasa agak aneh kenapa Seno tidak terkejut dengan tujuan mereka selanjutnya. Dan Seno menjawab kalau Senku pasti tidak akan melewatkan tempat penting seperti ini. Senku mulai menoleh ke arah Seno dan Senku menyadari kalau ujung jarinya Seno sekarang menjadi medan magnet. Senku terkejut tapi Senku tidak melakukan tindakan tambahan. Sekarang beralih ke Perseus. Di sana Leonard menyadari ada sebuah sinyal aneh yang muncul dari radio. Dan sinyal ini seperti dibuat oleh manusia dan polanya juga sangat teratur. Dan Stanley sangat yakin itu pasti dari Seno. Dan Stanley yakin Seno pasti tidak akan mengirimkan pesan yang tidak berarti. Tapi menurut Leonard, dengan adanya radar maka kemenangan mereka sudah dipastikan. Stanley mulai memikirkan kemungkinan apapun yang ada. Dan Stanley punya jawaban. Mungkin tim Senku sekarang punya sebuah kapal mode siluman.
Stanley kembali teringat dengan momen saat Zeno memberikan pesan dengan cara berkedip yang terjadi di episode 17 kemarin. Dan saat itu pesan Zeno berbunyi seperti ini, tujuannya adalah Araksha. Dari beberapa informasi ini, Stanley akhirnya paham situasinya. Dan Stanley langsung merubah haluan dan sekarang mereka akan berlayar ke Araksha juga. Di tempat Senku sekarang mereka juga sudah sampai di daratan, tapi mereka belum sampai di lokasi. Mereka masih harus berjalan kaki sebelum sampai di tujuan, dan di sini mereka membangun kereta gantung vertikal untuk mempercepat perjalanannya. Daripada harus memutar, mereka memutuskan untuk naik secara vertikal di tebing saja. Setelah semuanya sampai di atas, mereka membangun motor lagi. Sementara itu, tim Stanley sudah sampai di Araksha terlebih dulu karena mereka menemukan jalan pintas lewat sebuah sungai yang terhubung langsung ke laut. Tim Stanley langsung bersiap-siap dan mereka akan menyerang tim Senku saat mereka sampai di sini. Dan begitulah pertarungan akhir mereka akan berlangsung di tempat ini. Surganya logam dan batu-batuan langka. Sekarang hari sudah mulai siang dan tim Senku akhirnya sampai di Araksha. Ryusui langsung bersemangat dan Ryusui berkata dia bisa mencium bau bebatuan dan logam langka yang menanti untuk digali di depan sana. Sementara Chrome masih agak ragu mereka bisa menemukannya dengan mudah. Di sisi lain, Chelsea mengambil tanah di sekitarnya dan diletakkan di sebuah ember. Setelahnya Chelsea menambahkan lumpur dan air ke ember itu. Ember itu digoyang-goyang dan tiba-tiba muncul banyak bebatuan di ember itu. Dengan hasil ini, Chrome sekarang yakin kalau tempat ini benar-benar adalah surganya bebatuan. Di sisi lain, Senku berterima kasih kepada alam karena sudah membangun jalur bebatuan ajaib ini di sini. Suika mulai membayangkan bumi yang selama ribuan tahun membangun surga batu ini secara alami. Dan Suika merasa topik ini cukup berat untuknya karena mencakup seluruh bumi dan juga waktu yang sangat lama. Ken menjawab kalau skalanya memang sangat besar. Dan ada yang berkata jika dibandingkan dengan skala planet bumi, manusia hanyalah sebuah parasit kecil. Tapi menurut Kohaku itu bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Dan bagi Kohaku yang terpenting adalah umat manusia bisa bertahan dengan sumber daya yang dimiliki bumi. Setelahnya mereka langsung memulai pembangunan kota logam super ini di sini. Dan hal pertama yang mereka bangun adalah sebuah benteng pertahanan. Ken bingung kenapa mereka malah membangun benteng di saat seperti ini. Dan Senku berkata benteng ini diperlukan untuk pertarungan akhir melawan Stanley. Semua orang jadi teringat lagi dengan ancaman dari Stanley yang belum menghilang. Dan Luna berkata seharusnya Stanley tidak akan bisa melacak mereka sampai ke sini. Senku menjawab kalau sebelumnya Zeno melakukan sesuatu dengan sinyal radio. Dan Senku yakin itu pasti informasi tentang tujuan mereka saat ini. Zeno menjawab kalau itu bukanlah sebuah masalah. Kalian memang ingin memancing Stanley ke sini kan? Jadi apa ruginya? Senku menjawab, kau mempercepat waktunya dan itu merugikan untuk kami. Ryusui menambahkan kalau tujuan mereka selanjutnya adalah mengarungi Samudra Atlantik dan mereka membutuhkan kapal yang sanggup untuk melakukan itu. Dan pilihan mereka satu-satunya adalah merebut kembali kapal Perseus. Sementara itu di tempat lain, sekarang Tsukasa bersama Hyuga sedang mengobati lukanya dari tembakan Stanley sebelumnya. Ternyata walaupun mereka memasang pengaman, tapi mereka masih mendapatkan luka yang cukup serius. Dan luka mereka belum sembuh total, dan ini bisa menghambat mereka dalam pertarungan melawan Stanley. Dan petarung mereka yang masih bugar hanyalah Kohaku, Ukyo, dan Max. Dan mengingat lawan mereka adalah orang-orang dari militer, Tsukasa merasa kesempatan mereka untuk menang hampir tidak ada. Dan untuk itu harapan mereka satu-satunya adalah menggunakan pembatuan. Sekarang di dekat benteng beberapa orang berlatih melemparkan Medusa. Medusa ini diikat dengan tali dan mereka mulai melemparkannya. Tapi kebanyakan lemparan ini tidak terlalu bagus dan dari sini Ken yakin Stanley akan bisa membunuh mereka terlebih dulu sebelum mereka melemparkan Medusa ini. Sekarang Chrome terpikirkan untuk membangun jebakan di sekitar benteng. Chrome memasang sebuah pengeras suara di dalam semak-semak dan jebakan ini sudah dilengkapi dengan rekaman suara yang berbunyi 50 meter 1 detik. Jadi jika Stanley atau anak buahnya tidak sengaja menginjak tali jebakannya, rekaman ini akan berbunyi dan langsung merubah mereka menjadi batu. Chrome berkata dia sudah memasang beberapa jebakan seperti ini di dekat benteng.
Dan tiba-tiba dari belakang mereka ada sebuah hewan yang muncul dan tidak sengaja menginjak tali jebakan itu. Rekaman itu langsung berbunyi dan hewan ini langsung lari karena kaget. Ternyata Chrome lupa memperkirakan adanya hewan liar yang bisa terkena jebakannya. Sekarang seberapa banyak jebakan yang bisa mereka pasang tergantung kepada berapa jumlah medusa yang bisa mereka perbaiki. Dan sekarang adalah saatnya mereka mencari berlian alami di sini. Tim penggali terdiri dari Chelsea, Tsukasa, Taiju, dan Max. Mereka langsung menggali dan sepertinya mereka sudah mendapatkan berlian yang mereka cari. Tahap selanjutnya adalah memoles berlian ini sampai berbentuk persis seperti baterai medusa. Dan sekarang tugas mereka adalah membongkar medusa ini tanpa merusaknya sedikit pun. Kaseki, Chrome, dan Kohaku langsung mencoba membongkarnya, tapi bagian dalam medusa ini sangat mudah patah dan ini membuat mereka frustasi. Mereka mencoba membongkar lebih banyak medusa akan tetapi hasilnya selalu sama. Sekarang mereka menjadi pesimis dan Kohaku merasa medusa ini tidak bisa dibongkar tanpa kerusakan. Sementara itu di dekat benteng terlihat Ukyo yang mencoba menembakkan medusa dengan panahnya. Dan ini adalah salah satu variasi serangan yang bisa mereka lakukan. Tapi yang menjadi masalah adalah mereka harus tahu dari mana Stanley datang. Jangan sampai mereka terkena tembakan terlebih dulu sebelum melemparkan medusa itu. Dari sini Taiju terpikirkan sebuah ide yang gila. Jika hanya ada satu medusa yang aktif, Taiju bisa membawanya berlari dan jika sudah bertemu dengan tim Stanley, Taiju berencana untuk melakukan bunuh diri dan membantukan dirinya bersama dengan tim Stanley. Taiju merasa ini bukan masalah karena Taiju yakin teman-temannya akan membangkitkannya lagi. Tapi Senku tidak suka rencana ini karena pasti Stanley akan menembak terlebih dulu sebelum Taiju mengaktifkan medusa itu. Dan bahkan satu tembakan saja di kepala akan langsung membuat Taiju terbunuh. Tapi dari rencana gilanya Taiju ini, sekarang Chrome terpikirkan sebuah ide yang lebih gila lagi. Menurut Chrome mereka hanya perlu membantukan semua orang sekaligus. Saat Stanley mulai terlihat, mereka hanya perlu mengaktifkan medusa dengan radius 3000 meter. Dengan begitu mereka semua akan menjadi batu. Dan salah satu orang dari kerajaan Sains harus bersembunyi terlebih dulu di tempat yang jauh sebelum rencana ini dilakukan. Dan setelah semuanya menjadi batu, orang yang berada di luar jarak pembantuan ini bisa kembali dan membangkitkan semua orang. Sekarang ini menjadi rencana utama mereka, dan untuk memastikan rencana ini berhasil, mereka tidak bisa menyerahkan medusa ini kepada satu orang saja. Mereka harus mencari cara supaya siapapun itu bisa mengaktifkan medusa ini. Ini diperlukan karena jika ada satu orang yang tertembak, orang lain masih bisa melanjutkan rencana ini. Dan akhirnya mereka membangun benteng pertahanan medusa. Di dalam menara ini nantinya akan diletakkan medusa dan juga speaker di sampingnya. Dan speaker ini akan terhubung dengan banyak mikrofon yang disebar di setiap sudut benteng ini. Dan siapapun yang melihat Stanley bisa langsung mengaktifkan medusa ini dari jauh. Dan sekarang tugas mereka adalah mengaktifkan kembali medusa yang ada di sini. Karena tanpa adanya medusa yang aktif, maka semua rencana mereka sama saja tidak ada artinya. Apakah Kaseki, Chrome, dan Kohaku bisa membuat baterai medusa yang baru? Dan apakah mereka bisa membongkar medusa tanpa kerusakan sedikit pun? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.